Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di YouTube Renungan Harian. Mari, sebelum kita membaca renungan harian ini, terlebih dulu kita tunduk di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan, serta atas semua berkat-berkat yang telah Engkau curahkan atas kami. Perlindungan-Mu sungguh nyata kami rasakan, penyertaan-Mu yang sempurna, nyata dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan renungan hari ini. Buka hati kami, agar kami dapat memahami isi yang terkandung dalam renungan harian saat ini, sehingga kami sedikit lebih paham lagi akan setiap rencananya dalam hidup kami. Pakai kami Bapa, agar menjadi alat-Mu yang berkenan bagi-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, amin. Rehan, Renungan Harian. Salam. Judul bacaan hari ini, berserulah selalu kepadanya. Kitab Markus pasal 10 ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki, supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ketika Bartimeus yang buta berteriak-teriak di pinggir jalan Yerikho, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang mencoba untuk menghentikan jeritan hatinya. Tetapi Bartimeus berseru semakin kuat. Dan ketika Yesus memanggilnya, ia menanggalkan jubahnya dan segera pergi menghadap Yesus. Lalu Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki, supaya aku berbuat bagimu? Sungguh suatu tawaran yang indah, yang juga merupakan sebuah pertanyaan, yang selalu Tuhan ajukan pada kita. Tetapi seringkali kita tidak dapat mendengarnya, karena kita tidak memiliki sikap hati yang benar, seperti Bartimeus. Bartimeus memang memiliki mata jasmani yang buta, namun ia memiliki mata iman, yang mampu menembus dinding keterbatasan, untuk melihat kuasa Yesus tercurah atas dirinya. Sebaliknya, kita yang memiliki mata jasmani yang melihat, namun sering memiliki sikap hati dan mata iman yang buta, sehingga kita hanya berputar-putar pada situasi yang buntu. Mata iman yang buta akan mendatangkan kelumpuhan mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu marilah kita melihat hikmah dari sikap hati Bartimeus, sehingga mampu mengusir kebutaan rohani dan mengalami kuasanya di dalam hidup. Pertama, pada waktu Bartimeus mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus, orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus mengetahui bahwa Yesus adalah si pembuat mukjizat, sehingga ketika ia mendengar tentang Yesus, timbullah sikap hati yang penuh pengharapan, dan berseru-serulah ia kepadanya. Siapakah Yesus dalam kehidupan kita? Dan sejauh manakah kita mengenal pribadinya? Pemahaman dan pengenalan yang benar tentang Dia akan sangat memberi dampak kepada kehidupan iman dan pengharapan kita. Kedua, orang banyak di sekitar Bartimeus mencoba menghentikan seruan hatinya. Namun, semakin keras pula ia berseru. Sikap orang-orang di sekitarnya tidak menghentikan langkah Bartimeus untuk terus berseru. Bahkan ia berseru semakin kuat, karena ia tidak tahu pada jeritan keberapakah suaranya akan dapat didengar oleh Yesus di tengah hiruk-pikuk orang banyak itu. Hal apakah yang sering menghentikan kita menjerit di hadapan Tuhan?
Apakah kekecewaan, keputusasaan, ketidakpercayaan, keraguan, kelelahan, kesombongan diri, telah menghentikan langkah kita untuk memohon belas kasihan-Nya, sehingga kita menjadi pahlawan yang kalah sebelum berperang? Jangan kita menjadi lelah dan putus asa, melainkan teruslah berseru padanya, siang dan malam, sampai Ia muncul membenarkan kita. Ketiga, Bartimeus menanggalkan jubahnya, agar tidak ada sesuatu pun yang mungkin akan memperlambat langkahnya menghampiri Yesus. Apa jubah yang telah memperlambat langkah kita untuk menghampiri Tuhan? Tanggalkanlah segala jubah keraguan, karena Ia yang memiliki jawaban atas segala persoalan kita. Lakukanlah semuanya itu dengan penuh keyakinan, pandang Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu untuk memberikan jalan keluar setiap permasalahan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukanlah kami menanggapi panggilan-Mu dan memandang Engkau dengan mata iman, sehingga kami dapat mengalami kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami mau agar mata iman kami lebih dipertajam lagi, sehingga kami dapat melihat yang ada di balik tembok permasalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin.